Saya Bina Rimanulu, mewakili Komite Masyarakat Danau Toba. Hari-hari saya bekerja sebagai guru besar ekologi di Universitas Negeri Medan, dan saat ini juga pernah menjadi ketua dewan pakar untuk Komite Masyarakat Danau Toba, dan terus sekarang sebagai ketua DPW KMDT yang ada di Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat senang dengan pertemuan kita hari ini. Tentu dalam suatu kerangka besar bagaimana kita menyelamatkan ekosistem Danau Toba. KMDT paling tidak selama tahun 2021 telah melakukan 5 kali diskusi, webinar, seminar tentang apa-apa upaya yang akan kita lakukan di dalam penyelamatan ekosistem Danau Toba. Karena itu bahkan mulai terjadinya banjir bandang kemarin tahun lalu, ada bencana-bencana ekologis, bahkan juga sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan KCA. Terakhir kami KCA, kami berbicara di Hotel Borobudur Jakarta. Sementara untuk membicarakan bencana-bencana ekologis, kita melibatkan juga dengan data-data dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Bahkan Bapak Herianto juga sebagai pembicara, dan juga Bapak Kepala Dinas Pertanahan Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, karena itu sebenarnya kalau kita bicara penyelamatan, khususnya pada hari ini, karena tekanannya kami lihat tadi tentang bagaimana restorasi, bagaimana reboisasi, bagaimana penanaman kembali dilakukan, kami di KMDT telah beberapa kali mendiskusikan. Selama ini kita telah melakukan banyak penanaman, tapi persoalan setelah ditanam, apakah ada pemeliharaan? Apakah kita pernah menindaklanjuti mengevaluasinya? Jadi karena itu, makanya di KMDT kemarin ada suatu pola pikir bagaimana kalau konsep Porlak coba diadaptasikan menjadi suatu kebijakan supaya betul-betul apa yang ditanam, apa yang akan menjadinya, tentu supaya dia berlanjut sampai dia bentuk yang lebih dewasa pepohonan itu, sehingga dia punya nilai yang benar. Ini persoalannya kami kira, karena sudah ribuan yang kadang-kadang disebutkan tak terhitung lagi yang sudah seperti tadi data-data tadi, sekian ribu ditanam ini, sekian ribu ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, nah umumnya berdasarkan pengamatan kita setelah ditanam, karena tidak ada pemeliharaan, maka setelah ditanam mati kembali. Jadi harapan kita dengan pertemuan hari ini, kami kira tadi adanya holding dari termasuk Inalum, kami berharap strategi ke depan dalam rangka yang namanya penanaman ini haruslah berlanjut dengan pemeliharaan. Jadi apa konsep Porla itu mungkin nanti bisa kami paparkan di kesempatan yang lain. Nah karena itu KMDT sebenarnya sekaitan dengan usaha-usaha penyelamatan ini telah melakukan beberapa kali kegiatan. Apakah namanya pendaburan bibit ikan untuk Danau Toba? Apakah untuk penanaman berbagai jenis pohon? Termasuk misalnya di awal tahun ini kita melakukan untuk Samosir penanaman macadamia juga. Jadi karena itu makanya Ketua Umum kami Bapak Idison Manurung, kita rencana nanti di bulan September akan ada Rakernas Nasional KMDT yang berlangsung di Samosir. Kita juga akan merangkai apa yang namanya nanti yang berkaitan dengan penyelamatan ekosistem Danau Toba ini. Tentu sama halnya penanaman bibit pohon. Saya tertarik tadi, sekarang kalau kita bicara Danau Toba, tadi harapan Bapak tadi ada Burapang, ada yang ini. Untuk sekarang dengan kondisi Danau Toba, Pak, itu tidak mungkin. Berdasarkan perhitungan saya, ya kami sebagai saya latar belakang guru besar di ekologi, total pollution index-nya Danau Toba itu sekarang ada di angka 20. Karena saya menemukan itu 13 taksa yang namanya alga yang menjadi indikator pencemaran organik sudah ditemukan di Danau Toba. Jadi saya coba hitung skor itu sudah sampai angka 20. Artinya ada tercemar berat. Pada kondisi tercemar berat, harapan-harapan kita tadi aneka ragam ikan dan yang lainnya dan bersihnya bebatuan dari lumut itu tidak mungkin. Maka satu-satunya memang harus direstorasinya.
Makanya karena itu saya kira banyak diskusi selama ini apa usaha. Nah saya tertarik kemarin khusus untuk limbah-limbah rumah tangga limbah cair, terutama seperti dari hotel, di Parapat, di mana sudah ada IPAL, sudah ada 3 unit. Tapi sampai sekarang cerita IPAL ini berfungsi apa tidak juga belum kami ketahui. Dan siapa yang bertanggung jawab mengoperasionalkan ini? Kan saya. Dibangun IPAL kita di Parapat ada 3 unit dan ternyata sampai sekarang tidak berfungsi. Padahal kalau secepatnya berfungsi, berapa banyak limbah rumah tangga yang berasal dari hotel, berasal dari usaha-usaha lain. Kan seharusnya sudah bisa dia itu disaring sebelum dilepas ke Danau Toba. Yang terakhir Pak, tentang tadi ada ya Bapak dari holding ya untuk ya membentuk kuasa Danau Toba ini yang indah, yang cantik dan yang baiknya tadi persoalannya kan mindset. Ya tadi tidak bisa membalikan tangan, tidak bisa. Persoalan mindset tadi, makanya ya saya punya pengalaman. Kebetulan saya yang disampaikan Bapak tadi bagaimana di Swiss ya dengan dadanya saya ngambil doktor di Jerman. Ya saya ada 5 tahun di Jerman mengamati memang bagaimana konsep mereka ya di dalam memperbaiki, di dalam restorasi. Jerman Timur dulunya ya itu sangat-sangat kualitas lingkungan sangat jelek selama dia belum menyatu dengan Jerman Barat. Tapi hampir 20 tahun mereka kerja keras merestorasi semua lingkungan, apakah sungai, apakah danau. Nah sekarang persoalannya soal mindset, memang kan UNESCO menyarankan kalau untuk memperbaiki Kaldera Toba, dekati dengan edukasi. Saya berpikir karena saya ada di Unimed, saya berpikir juga kenapa di Eropa pendidikan itu bisa membentuk karakter perlingkungan. Kenapa di kita di kawasan Toba tidak bisa? Apa yang salah? Karena itu saya berharap pendekatan mindset supaya mulai dari tingkat anak-anak yang di sekolah bahkan TK sampai jadi SMA yang ada di kawasan Danau Toba, coba ini kita perkuat. Karena dengan demikian saat mindsetnya bagus terhadap lingkungan, maka harapan kita terjadi pengurangan sampah-sampah. Kan sekarang kita malu, ada sekolah tapi kita lihat botol plastik di mana-mana. Artinya secara pendidikan kita gagal. Nah karena itu kontribusi saya kira ya pemerintah di kawasan Danau Toba boleh kita diskusi kami di Unimed apa yang akan kita buat supaya kesadaran ini perilaku terhadap lingkungan itu bisa kita bangun. Saya kira paling tidak itu beberapa catatan kami ya, kami kira ya cukup. Terima kasih.